Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilian Ratu Lintang dari Ilmu Komunikasi B 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas mengenai sistem perekonomian Islam. Sistem perekonomian Islam sendiri dimaknai dengan sistem perekonomian di mana berdasarkan prinsip ketuhanan, di mana esensi dari sistem perekonomian Islam bertitik tolak kepada Allah. Tujuan akhirnya juga kepada Allah, serta syariatnya juga dari syariat Allah. Sistem perekonomian Islam ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, memberantas kemiskinan, lalu juga sistem perekonomian ini ingin menyetarakan atau menyamakan tingkat kesejahteraan sosial antar masyarakat sehingga tidak terjadi sebuah ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat serta kehidupan ekonomi. Lalu landasan apa sih yang ada di perekonomian Islam? Landasan filosofi ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, ijma, hadis, dan nilai-nilai yang universal sehingga sangat relevan untuk dipakai dan dimaknai oleh masyarakat secara luas dan secara umum. Di dalam landasan filosofi ini ada filsafat Islam yang akan dikaji lebih dalam dengan 3 konsep triangle, yaitu filsafat Islam, manusia, dan alam, di mana 3 konsep tersebut senantiasa menyelaraskan diri dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu ada 10 pilar dalam filosofi perekonomian Islam. Yang pertama ada tauhid, maslahah, adil, lalu ada landasan sosial, lalu ada nubuah, produktivitas dan kerjasama, lalu ada kebebasan dan bertanggung jawab, ada kepemilikan, lalu ada tauhid juga. Jadi pada 10 pilar tersebut akan membangun pondasi-pondasi yang baik di dalam sistem perekonomian Islam, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut perekonomian Islam akan berdiri dengan kokoh dan tidak adanya atau meminimalisir kesalahan atau kejadian yang merugikan bagi masyarakat. Lalu ekonomi Islam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memberikan 2 kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini lebih menekankan kepada distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan ini dilakukan secara rasional sehingga tidak adanya ketimpangan antara masyarakat yang mendapatkan distribusi kekayaan tersebut. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini Rasulullah menekankan kepada tidak boleh adanya sebuah riba di dalam sistem perekonomian, tentunya sistem perekonomian Islam. Lalu pada saat Islam masuk ke dunia, itu diawali pada saat setelah penyebaran uang di Mesir. Penyebaran uang di Mesir itu mengakibatkan sistem perekonomian diminati dan dilaksanakan oleh masyarakat dunia. Lalu pada saat masuk ke Indonesia, memang sistem perekonomian Islam mengalami kemunduran karena sistem perekonomian tersebut tidak semata-mata langsung diterima dan dimaknai dengan baik oleh pemerintahan Indonesia. Tetapi Indonesia memiliki potensi yang sangat baik dan yang sangat besar dalam penyelarasan dengan sistem perekonomian Islam. Karena apabila kita melihat lebih lanjut, Indonesia memiliki mayoritas masyarakat yang memiliki agama Islam. Hampir sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, sehingga hal tersebut dapat sebagai acuan atau sebagai momentum yang baik dalam penyebaran sistem perekonomian Islam dengan cara memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia pula, lalu juga adanya sosialisasi
sistem perekonomian ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar supaya masyarakat dengan jelas mampu mengetahui apa esensi dan tujuan dari sistem perekonomian Islam ini sendiri, apa kelebihannya dan apa manfaat yang baik yang dapat diterima oleh umat muslim di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.